wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca kitab Tuhfatul Mubtadi bi syarhi Manzumatil Baikuni fi ilmi Mustalahil Hadits karya Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi. Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala syarih hafizahullah as-sahih al-awwalu as-sahihu. Bada an-nazimu bi aqwa hadhil aqsamil madhkurati fil manzumati wa alaha rutbatan wa huwa as-sahihu. Faqala al-Baikuni awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Qala syarih awwaluha ay al-anwa'ul ma'dudatu fi an-nazmi as-sahihu wa huwa fil lughati as-salimu min as-saqmi wal 'ilal wa hadduhu fil istilahi huwa bitaskinil ha lil wazni wa mattasala isnaduhu wa lam yashidda aw yu'al wa ma'a dhalika jarwihi ay yunkiluhu ila ghairihi adlun dhabitun tamu dhabti an mislihi ay fil adalati wa dhabti wa dhalika fi jami'i tabaqati sanadi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi hadhihi tatimmatul lil baiti idza qad tamma haddu ila qawlihi an mislihi wa yahtamilu an yakuna arada bihadza anna hadzal adla huwa alladhi tamma dhabtuhu wallahu a'lam. Baik. Qala al-muallif hafizahullahu taala as-sahih. Yang pertama dari pembagian hadis ada namanya hadis sahih. Penulis memulai dengan yang paling kuat dari pembagian ini yang disebutkan dalam manzumah dan yang paling tinggi kedudukannya. Wa sahih yaitu yang sahih. Maka beliau berkata awwaluha sahihu wa huwa mattasal. Yang pertama adalah sahih, dia adalah apa yang bersambung. Isnaduhu walam yashidda au yu'al. Apa yang bersambung sanatnya tidak syad. Nanti akan dijelaskan apa itu syad. Dan tidak yu'al, tidak ganjil dan tidak ada ilalnya, penyakitnya. Akan disebutkan semua nanti maknanya. Yarwihi adlun dhabitun an mitlihi. Diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, dhabit, ya, hafalannya kuat atau tulisannya terjaga. An mitlihi, dari yang semisalnya, maksudnya dari rawi juga yang adil, dhabit. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dijadikan sandaran dalam dhabatnya, hafalannya atau tulisannya, wa naqlihi dan penukilannya Awaluha yaitu al-anwa al-ma'dudah bin nazam. Yang pertama yaitu jenis yang pertama yang disebutkan dalam nazam as-sahih. Ada namanya hadis sahih. Wa huwa fil lughati as-sahih secara bahasa adalah as-salim minas saqami wal ilal, yang selamat dari sakit. Ya, sahih itu adalah yang selamat dari sakit dan penyakit. Wa hadduhu fil istilahi, dan pengertiannya secara istilah. Had artinya pengertiannya secara istilah. Huwa tadi di nazam disukun wah bisukunil ha, disukun ha-nya dalam syair itu adalah lil wazni, untuk wazan syair. Untuk wazan syair. Asalnya wahwa, tapi dibaca tadi wahwa untuk wazan syair. Disukun ha untuk wazan mattasala isnaduhu walam yashidda au yu'al. Apa yang bersambung sanatnya tidak syad, tidak ilal. Kata beliau
ma'adhalika yarwihi, bersama dengan itu dia diriwayatkan oleh ayyang kuluhu ila ghairihi, yaitu dinukil kepada selainnya, adlun dobit, seorang rawi yang adil lagi dobit, tamu dob, sempurna dobnya, hafalannya atau penjagaannya. Karena dobit itu nanti ada dua, ada dobtu as-sadr, ada dobtu al-kitabah. Ada penjagaan terhadap hafalan dan ada penjagaan terhadap tulisan. Ya, karena boleh meriwayatkan dari tulisan, sebagaimana boleh meriwayatkan dari hafalan. Jadi tidak harus itu yang dihafal. Tapi kalau tulisan juga dijaga, itu boleh diriwayatkan. Sempurna. An mitlihi, dari yang semisalnya, aipil adalah, yaitu semisal dengan rawi itu dari sisi adilnya, waddob dan dobatnya. Akan dijelaskan ulang nanti, ini baru makna syairnya, makna baitnya. Nanti dijelaskan ulang di bawah lagi oleh Syekh. Wadhalika fi jami'i tabaqatis sanad. Demikian itu pada seluruh ya tabaqat, seluruh generasi dalam sanad itu, seluruh rawi dalam sanad itu. Mu'tamadun fi dhabti, disandar jadikan sandaran dalam dobatnya dan penukilannya. Wa hadhihi tatimmatul lil bait. Ini untuk menyempurnakan bait. Karena kenapa? Qad tammal had ila qaulihi an mitlihi. Karena telah sempurna pengertian sampai ucapannya an mitlihi. Jadi sampai kata an mitlihi itu sudah sempurna pengertian. Maka setelahnya itu adalah penyempurnanya. Wa yahtamilu, dan mungkin juga ayakuna arada bihada, bahasanya penulis inginkan dengan ini, anal adal huwa alladhi tamma dhabtuhu wallahu alam. Yaitu namanya al-adal itu yang sempurna dobatnya, wallahu alam. Terus sudah tadi? Itu belum? ثم قال الشارح وقوله في ضبطه ونقله محتمل أنه قصد بقوله في ضبطه الإشارة إلى ضبط الصدر وبقوله ونقله ضبط الكتاب والله أعلم. Kemudian pada ucapan penulis dalam dobatnya dan penukilannya, ini ihtimal yang belum maksudkan adalah dalam dobat, yaitu isyarat ke dobat sadar. Dia jaga hafalannya, kuat hafalannya. Rawi yang menukil ini dobat sadar, hafalannya. Tidak dibilang dobat otaknya. Karena hafalan itu yang menghafal bukan otak tapi hati. Paham kan? Yang menghafal itu bukan otak tapi hati. Nah, kalau ada orang bilang sakit kepalaku karena banyak sekali ku hafal. Bukan kepalanya sakit, hatinya. Paham kan? Karena yang menghafal bukan kepala, hati. Iya, hati orang. Itu dibilang dobat sadar. Paham Aldi? Makanya yang buta itu bukan otak. Tapi yang buta itu hati yang ada di dada. Paham itu dalam Quran? Iya. Makanya dia bilang orang, woi pintar ini karena besar kepalanya. Apa hubungannya? Kepala sama pintar. Nah bukan otak yang pikir, tapi hati yang membuat pintar. Kalau kotor hatinya biar besar kepalanya, maka sulit menghafal. Dipahami kan? Iya. Ini disebutkan. Ini kepada dobat sadar. Hafalan. Wabi qaulihi wa naqlihi. Ucapan penulis dan penukilannya. Maksudnya adalah isyarat kepada dobtul kitab. Dia terjaga dan bagus tulisannya. Wallahu a'lam. Nah yang paling penting itu hanya penjelasan secara global untuk bait. Selainnya itu adalah yang disebutkan oleh penulis makna dan kandungan dari bait ini. Berikutnya. ثم قال الشارح حفظه الله حاصل النظم أن الصحيح ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط معتمد في الضبط والنقل عن مثله ولم يشذ ولم يعل. تحريره الصحيح في اصطلاحه ينقسم إلى قسمين. الأول صحيح لذاته وهو الذي ذكره الناظم وهو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه عن غيره شذوذ ولا علة من غير
min ghairi syududin wala illatin. Nah, sampai sekarang masih sulit makna syad dan makna illah. Karena nanti akan dijelaskan makna syad secara bahasa dan secara istilah. Baru kita akan lengkap nanti. Apa itu syad? Nanti sahabat akan dijelaskan. Kata beliau, hasilun nadam, kesimpulan dari bait ini. Kesimpulan dari bait ini. Anna sahih, bahwa sahih itu adalah mattasala isnaduhu. Itu syarat pertama. Bersambung sanatnya. Makanya ciri hadis dhaif itu hadis yang tidak bersambung sanatnya. Karena ciri sahih mattasala isnaduhu. Apa yang bersambung sanatnya. Binakli adilin. Ini ciri kedua. Dengan penukilan rawi yang adil. Ciri kedua. Ciri ketiga. Dobit. Terjaga. Hafalan ataupun tulisannya. Mu'tamad fit dobat. Dijadikan sandaran dalam dobat. Ya. Wan nakal dan penukilannya. An mitlihi. Dia meriwayatkan dari yang semisal dengannya. Yaitu yang juga tam dobat. Dipahami ini? Sama. Kalau dia nukil dari dia, walaupun kalau dia rawi yang tam dobat. Tapi kalau dia nukil dari yang doib. Doib juga hadisnya. Jadi harus kepada yang semisalnya. Baru dikatakan sahih. Ya. Jadi jangan sampai kita dapat, oh ini kan rawinya terpercaya. Langsung kita bilang sahih. Enggak, belum tentu. Ya apakah rawinya semuanya sahih? Karena yang sedikit dalam ilmu ini menghukumi yang banyak. An-mitli dari semisalnya, walam yasyidda tidak syad. Walam yu'al tidak ilal. Tidak ada ilalnya. Akan dijelaskan syad sama ilal nanti. Tahrirnya, itu baru kesimpulan bait. Sekarang penjelasannya. As-sahih fil istilah. Sahih menurut istilah ulama hadith yang qasimu ila qismain. Terbagi dua. Al-awwalu yang pertama sahihun lidati. Zatnya sahih. Zatnya sahih. Huwa alladhi dzakarahu an-nadhim. Inilah yang disebutkan oleh sinad penadhim. Yang sahih lidatihi. Zat hadis itu sanatnya sahih. Wa huwa mattasala sanaduhu binaqli adilin. Itu dia adalah apa yang bersambung sanatnya dengan penukilan rawi yang adil. Tam dobat. Sempurna dobatnya. Sempurna dobatnya. Bukan nakis. Tam. Sempurna dobatnya. Hafalannya kuat. Tulisnya kalau hafalannya tidak kuat. Tulisannya juga apa? Terpercaya. An mitlihi ila muntaha. Dari semisalnya sampai ujung. Misalnya dari Bukhari sampai ke Nabi. Dari Ahmad sampai ke Nabi. Dari An-Nasai sampai ke Nabi. Dari Abu Daud sampai ke Nabi. Dari Tirmidzi sampai ke Nabi. Paham kan? Dari Malik sampai ke Nabi. Begitu. Iya. Min ghairi syududin wala illatin. Tanpa syad, tanpa illah. Apa itu syad, apa itu illah masih. Terus. Qalu syarih qulna. Qauluna. Al-awwalu mattasala al-ittisalu huwa sama'u kulli rawin min ruwatihi min syaikhihi aw ma yaqumu maqamu sama'i kal arud wal ijazati ala sahihi. Masya Allah. Sekarang apa itu mattasala? Apa itu yang bersambung sanatnya? Belum jelaskan. Mattasala artinya al-ittisal yaitu maksudnya adalah sama'u kulli rawin, setiap rawi mendengar. Min riwayatihi, dari periwayatannya itu, min syaikhihi, dari syekhnya. Itu namanya ittasal. Itu syarat hadis sahih. Si rawi mendengar riwayatnya itu dari syekhnya. Au ma yakumu maqamas sama. Atau apa yang menduduki kedudukan mendengar. Karena kadang guru itu dia tidak menyampaikan, tapi dia menulis saja. Nah, seperti kal-ard. Ya, seperti dia hanya art memperlihatkannya atau membaca kepada gurunya. Gurunya tidak baca, tapi dia hanya menghadapkan kepada gurunya itu tulisan, ya, dan gurunya bilang riwayatkan dari saya. Awil ijazah atau dia ijazahkan, dia tidak dengar dari gurunya, tapi gurunya bilang saya ijazahkan semua periwayatan saya kepada kamu. Itu juga menduduki kedudukan apa? Dengar, bersambung.
Ya, alas sahih. Tapi berdasarkan pendapat yang sahih. Terus. Summa qala hafizahullah qawluna isnaduhu as-sanaduhu at-tariqul musal at-tariqu at-tariqul musalatu ilal matni Musila. huwa at-tariqul musila huwa at-tariqul musilati ila matni wa huwa ma Musilatu. huwa at-tariqul musilatu ilal matni wa huwa ma'khudun mimma irtafa'a wa ala an safhil jabali wa dhalika anna al-musnida yarfa'uhu ila qailihi aw ma'khudun min qawlihim fulanun sanadu ay mu'tamadun wa dhalika anna al-muhaddithina ya'tamiduna ala sanadi fil hukmi ala al-matni wa yufidul ittisali wa bi qayyidin al-ittisalu akhraja kullu ma fi sanadihi saqtun bintiqati au i'dali au irsalin au ta'liqin au tadlisin fa idza lam yattasil sanadu fasaqitu bi jahlil halihi Haluhu. Yujhalu haluhu. fasaqitu yujhalu haluhu wa bihadza yud'afu Yudha'af. Masya Allah. Ini kosakatanya lain lagi karena mustalah hadis. Jadi buku lain lagi. Kosakata yang dipakai beda lagi. Dengan usul fikih sebelumnya kan antum sudah lancar. Bahasa sudah lancar, bacaannya. Sekarang kosakata lagi yang lain dipakai. Jadi makin banyak buku antum baca, maka makin banyak kosakata yang antum tahu bacaannya. Karena setiap cabang ilmu berbeda kosakata yang dipakai. Tapi i'rabnya sama. Kata beliau, qauluna, perkataan kami tadi, isnaduhu, isnadnya, mattasola isnaduhu kan, apa yang bersambung sanadnya. Apa itu isnad? Sanad, buat thoriqul musilatu ilal matan, yaitu jalan yang menyampaikan ke matan. Nah, matan itu ya ucapannya. Sanadnya itu yang menukilkan ucapan itu. Itu namanya sanad, yang menukilkan ucapan. Iya, itu sanad. Wa huma khudun mimma irtafa'a wa ala. Dia diambil dari apa yang di atas, tinggi dan di atas. Diambil dari yang tinggi dan di atas. An sabhil jabal, dari kaki gunung. Jadi setiap yang tinggi lebih tinggi dari bawah itu namanya sanad secara bahasa. Paham kan? Iya. Yang tinggi dari kaki gunung. Berarti bukitnya. Bukitnya. Wadhalika annal musnid. Demikian itu karena al-musnid, orang yang memiliki sanad, yarfa'uhu ila qailihi, dia mengangkatnya sampai ke orang mengucapkannya. Nah, jadi dia dari bawah, dia nukil sampai ke atas. Maksudnya kalau hadis dari Imam Bukhari, dia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Au ma'khudun min, atau bisa juga diambil dari qaulihim, ucapan mereka, fulanun sanad. Maksudnya apa? Ai mu'tamad, yaitu terpercaya. Wadhalika annal muhaddithin, demikian itu karena ahli hadis ya'tamiduna 'ala sanad fil hukm 'alal matan. Masya Allah. Karena mereka bersandar kepada sanad dalam menghukumi matan. Maksudnya ini matan sahih atau tidak? Tergantung sanad. Apa maksudnya? Jadi bisa dikatakan bahwa sanad ini adalah yang menjadi sandaran akan hukumnya matan. Dipahami ini? Ini disebut sanad. Kemudian wabi qaidil ittisal, biqaidi biasa ya, baca qaidi. Dengan qaid, dengan kata ittisal tadi, mattasala isnaduhu, ini akhraja kullu ma fi sanadihi saqat. Untuk mengeluarkan semua yang dalam sanadnya itu ada hilang.
kan harus bersambung. Jadi semua yang ada hilang sanadnya tidak masuk. Bingkito, apakah karena terputus? Nanti akan dijelaskan apa itu ingkito. Au idol atau idol juga nanti kita akhirkan. Nanti akan dijelaskan apa itu mu'dol. Karena ingkito itu beda dengan mu'dol. Sama-sama hilang dalam sanad, tapi ada yang hilang satu, ada yang hilang dua. Secara berurut. Ada yang hilang satu, tapi dua, tapi tidak berurut. Nah, nanti kita butuh istilahnya itu nanti. Kalau hilang satu rawi, apa namanya? Kalau hilang dua, tapi berurut, apa namanya? Nanti, ini akan dijelaskan. Ya, ini ingkito istilah dalam mustalah. Idol istilah dalam mustalah. Au irsal. Juga jatuh dalam sanad. Tapi siapa yang jatuh akan dijelaskan nanti. Siapa yang hilang. Au ta'liq atau ta'liq. Ta'liq itu juga jatuh dalam sanad. Rawi. Tapi yang dia jatuhkan siapa? Akan dijelaskan. Au tadlis. Pokoknya atau tadlis. Tadlis dia samarkan sanadnya. Seakan-akan dia mendengar tapi padahal tidak mendengar dari gurunya. Ini juga nanti. Semua ini. Ingkito, i'dol, irsal, ta'liq, tadlis. 5 ini semua istilah mustalah. Akan datang penjelasannya. Dan semuanya itu adalah hilang rawi dari sanad. Semuanya adalah hilang rawi dari sanad. Tapi namanya semua ini berarti semuanya tidak muttasil. Makanya hadis munqati dhaif. Hadis mu'dal dhaif. Hadis mursal dhaif. Hadis mu'allaq dhaif. Hadis mudal tadlis dhaif. Karena untuk sementara ini. Karena tidak bersambung sanadnya. Karena syarat sahih ittisal al-isnad. Fa'idha lam yattasil as-sanadu. Maka kalau tidak bersambung sanadnya. Fasakitu yujhalu haluhu. Maka yang hilang itu kan tidak ditahu siapa. Tidak ditahu keadaannya. Wabihada yudha'af. Oleh karena itu dia didoifkan. Alasan hadis doif. Mungkoti itu doif. Kalau hadisnya hadis ada ingkito doif. Karena tidak ditahu siapa yang hilang. Nah, ya, makanya kalau ditahu siapa yang hilang, itu sahih. Seperti misalnya yang hilang sahabat. Yang meriwayatkannya sahabat, Ibnu Abbas. Kan Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Tapi langsung belum katakan qolan Nabi. Qolan Nabi. Sahih atau dhaif? Sahih kalau dari Ibnu Abbas. Walaupun dia hilangkan perawinya. Kan ditahu. Ibnu Abbas kalau hilangkan rawi, sahabat yang dihilangkan. Dipahami kan? Itu yang disebutkan nanti insya Allah. Terus. Thumma qala Syekh hafizahullah athani binaklil adlin. Binaklil adli. Wahuwa muslimul baligul aqilul ladhi ghalabat alaihi ta'atu. Perhatikan. Ini penting sekali yang ini. Iya, karena kadang kita bingung, ini adil ini siapa? Adil itu siapa? Yang adil itu. Dengan penukilan orang yang adil. Siapa itu? Belum katakan huwal muslim, satu. Namanya adil itu muslim. Kalau ada periwayatan hadis dari kafir, enggak diterima. Ini muslim. Terus al-balik yang sudah balik. Al-akil berakal. Enggak diambil sanad dari orang gila. Enggak? Orang yang sudah tidak pakai baju, tidak sholat lagi. Itu enggak diambil sanad. Apalagi kalau dia hanya cerita dari mimpinya. Nah, iya. Enggak diambil. Harus orang berakal. Alladzi ghalabat alaihi ta'ah. Yang kebanyakannya kita lihat belum dia berada di atas ketaatan. Belum bilang kebanyakan kan enggak ada orang yang keadaannya tidak pernah maksiat. Kalau selain Nabi ya, kan hanya Nabi yang dijaga dari maksiat kan begitu. Kalau selain Nabi pasti jatuh dalam maksiat. Tapi yang kita lihat adalah golab amrih. Kebanyakan ini orang adalah berada di atas apa? Ketaatan. Bukan di atas maksiat. Itulah dibilang adil. Thumma qala hafizahullah. Faqawluna al-muslimu akhrujal kafiru sawa'un kana kufrun asliyan au kufru am kufru raddatan. Ridda. Am kufru riddatin. Al-balighu akhraja as-sabi. Fas-sabiyu la yumayyizul umura was-sidqa wal-kadhba
kadhib. wal kadhiba wa ma huwa min kalami Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa min kalami ghairihi. Famin huna la yuqbalu ada'uhu bil ittifaqi. Al-aqilu akhrajal majnunu. Ucapan kami tadi namanya adil itu harus muslim. Mengeluarkan yang kafir. Sama saja apakah kafir asli atau kafir karena murtad. Tadinya bukan kafir tapi dia kafir karena murtad. Tidak diterima hadisnya orang yang murtad. Perkataan kami yang sudah balik mengeluarkan as-sobi yang belum balik. Maka sobi biasanya tidak bisa membedakan perkara. Tidak bisa membedakan jujur atau dusta. Paham kan? Anak kecil yang belum balik walaupun dibohongi dia tidak tahu ini dia bohong atau benar. Paham kan? Makanya tidak terima. Wa ma huwa min kalami Rasul. Dia tidak bisa bedakan apa yang dari ucapan Rasul. Wa ma huwa min kalami ghairi. Dan apa yang ucapan selain Rasul. Famin huna dari sinilah. La yuqbal ada'uhu bil ittifaq. Tidak diterima adanya. Tidak diterima penyampaiannya berdasarkan ittifaq. Adapun tahammul. Kan ada tahammul. Tahammul diambil hadis itu dari kecil. Tidak ada masalah. Kalau dia sampaikan saat dia apa? Besar. Adapun dia sampaikan waktu kecil. Tidak diterima hadisnya. Tidak diterima hadisnya. Akal al-akil, dia harus berakal mengeluarkan yang majnun, orang gila, tidak diterima hadisnya. Berikutnya. Tsumma qala hafizallah alladzi ghalabat alaihi ta'atu akhraja man ghalabat alaihil ma'siyatu fahuwal fasiqu. Haula'i la yusafuna bil adalati wa laysu min ahliha. Wa ala hadha fal adalatu hiya ghalabatut ta'ati wa dhuhurul istiqamati. Wa dhuhurul istiqamati. Baik, sampai situ. Alhamdulillah. Kata beliau, alladzi ghalabat alaihi ta'ah, pengertian al-adl tadi. Yang kebanyakannya adalah ketaatan. Ini mengeluarkan siapa yang kebanyakannya maksiat. Ini disebut fasik. Tidak diterima. Hadis orang fasik. Yang keumuman kebanyakannya itu maksiat. Ya, ahli maksiat. Fahaulai la yusafuna bil adalah. Mereka itu tidak disifatkan dengan adil. Walaisu min ahliha, bukan dari pelakunya. Ya, pemilik keadilan. Faha wa ala hadha, di atas inilah fal adalah hiya ghalabatut ta'ah. Adalah itu orang yang kebanyakan keadaannya itu ketaatan. Wa dhuhur al istiqomah. Yang nampak darinya adalah keistiqomahan. Itu yang kita yang dimaksud dengan al-adl. Berikutnya dengan nanti insyaAllah dhabt akan dijelaskan, demikian pula yang kita sebutkan. Ini istilah-istilah yang disebutkan oleh matan itu akan dijelaskan banyak di bawah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Kita lanjutkan besok.